Halo, asik banget ya di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Ini termasuk desa tulisannya itu SFV, namanya Smart Fisheries Village. Susah dah, saya kalau ngomong itu bisa keseleo lidahnya. Ntar abis ini saya mesti urut lidah deh. Susah, bukan bahasa kita soalnya. Pokoknya intinya gini, di Desa Panembangan ini, dia karena kebetulan ada beberapa memiliki sumber air, itu dimanfaatkan banget sama pemerintah desa, sehingga membuat satu konsep yang disebut dengan namanya Mina Padi. Di samping dia juga di sebelah sana dibikin yang disebut namanya Mina Sayur. Kalau Mina Padi itu berarti ikannya sama padi. Kalau Mina Sayur, ada ikan juga ada sayur di satu lahan yang sama. Kalau kalian perhatikan, bedengan-bedengan sayur ini ya, seperti biasa, seperti di kebun biasa, dia dikasih namanya mulsa, kemudian nanti ditanamin sayur-sayuran. Ini kebetulan mungkin masih baru ya, yang di sana sudah lumayan banyak. Tapi inti dari konsepnya itu adalah biasanya namanya bedengan itu ya seperti ini, tetapi biasanya ini dijadikan bagi para petani untuk berjalan agar dia bisa menyiramnya atau memetiknya. Namun kali ini kita tidak usah berpikir penyiraman, karena bedengan-bedengan, jarak dari bedengan-bedengan itu dia di situ terendam oleh air. Nah, air itu kemudian dikasih ikan. Maka sebetulnya ini adalah suatu pemanfaatan lahan yang sangat smart, yang sangat cerdas. Untuk nilai ekonomisnya ya jelas lah, kenapa enggak. Padinya jelas nanti keluar padi. Kebetulan ditanam adalah padi mekongga. Boleh padi apa aja. Tapi yang lebih hebat lagi itu adalah hasil dari ikannya itu sendiri. Ya ikan, harga ikan kan mahal. Itu dia akan berpanen dan berpanen terus. Apalagi kalau ikan nila itu kita tahu dia nggak butuh bibit. Itu selalu bertelur dan nanti dia akan nusul anak-anakannya terus. Kita ambil yang gede-gedenya aja. Jadi kita bisa panen terus-menerus. Ini lagi banyak juga lumayan pengunjungnya di sini. Ini tempat untuk kayak persinggahan di sebelah situ. Jadi memang ini termasuk konsep yang keren banget ini. Nggak cuma nila aja di sini. Di sini juga budidaya tuh koi tuh. Nih koi tuh. Oh, tuh koinya tuh. Tuh, kelihatan nggak tuh? Wow, itu namanya koi. Nah, kalau ini jelas lebih mahal harganya. Makanya kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ikan bakar koi atau pecak ikan koi. Ya enggak lah, orang dia mahal. Nah nih teman-teman, kebetulan sekarang hadir di sebelah saya itu namanya Pak Sutar. Oke, Pak Sutar ini pengelola wisata SFV. Itu artinya apa, Pak? Singkatan apa sih? Desa Pintar Ikan. Desa Pintar Ikan lah, pokoknya Desa Pintar Ikan. Pintar-pintar di sini ngomongin ikan gitu. Pak, kira-kira Pak, dari parkiran aja masuk berapa nih? Per hari. Per hari deh. Per hari 3 juta. Kurang lebih 3 juta ya. Itu bisa ngejar 3 juta untuk parkirnya aja. Itu parkiran masuk. Mina Padi. Itu penghasilan. Oke, lalu kuping lain lagi. Penghasilan apa? Kuping itu. Kuping itu apa? Itu yang pakai ban dalam. Oh, kolam renang. Enggak, itu sungai itu. Oh, kayak semacam arum jeram ya? Arum jeram. Oh, jadi di sini tuh juga ada sungai di sana. Kebetulan saya belum sampai ke sono. Itu yang pakai ban-ban begitu kayak arum jeram, itu penghasilannya tuh luar biasa juga. Sampai berapa kira-kira itu, Pak? Sebulan ada pemasukan 35 juta. Sebulan ada pemasukan 35 juta. Standar satu hari itu bisa 1 juta lebih. Nah. Lalu di sini juga ada kolam renangnya. Buat anak-anak main kecapak-kecipik. Rame banget kolam renangnya itu. Kolam renang bisa dapat berapa duit, Pak? Tiket anak itu kan 5.000. 5.000 ya, anak satu, belum sama orang tuanya. Ya berarti bisa 1 juta lah ya, sama orang lebih ya. Jadi untuk kolam renangnya pemasukannya 1.500.000. Jadi miliaran deh pokoknya kalau setahun. Banyak banget karena satu bulan itu dia bisa ngejar itu banyak banget. Dari masyarakat saja yang berjualan itu banyak banget di situ. Itu jelas meningkatkan taraf hidup masyarakat ya, Pak. Termasuk ada keuntungan yang unik. Kenapa? Masuk ke Mina Padi, orang itu pasti beli yang namanya pelet. Satu ini 3.000. Sehari bisa laku berapa, Pak? Berapa bungkus? 300. 300 coy. Kali 3.000. Jualan pelet omsetnya 900.000. Ini yang saya ini bahkan tiga lokasi jual itu pelet semua. Pada ada pendapatan di sini 300 penjualan. Kali 3. 900.000 kali 3 sehari. Kalau lagi hari libur hampir 2 juta jualan pelet doang. Coba. Nyampe nggak otaknya? Nah, pelet ini kemudian sama pengunjung menjadi hiburan yang sangat asik dan murah meriah ketika dibeginikan nih tuh. Kalau udah begini asik banget. Utang juga lupa kita pakai utang, ya kan? Loh, artinya yang ngepanin ikan ini itu bukan desa, pengunjung. Pengunjung itu ya udah keluar duit, nyampe sini suruh ngepanin ikan nggak usah bayar orang. Orang datang ke sini, ini pelet
bayar sini, no impan ikan empanin sono. Pada seneng, bener kalau saya setuju samanya Smart Fisheries Village, desa yang pintar sekali ngurusin ikan, karena ya ini tadi dia menggunakan sistem apalah itu namanya, pokoknya orang kesini dapat senang, keluar duit, ikan gede, duit masuk ke sini, artinya untung di atas untung masih dapat untung. Sekali ngangkat kemarin panen berapa banyak, dapat berapa ikan? 3 kintal. 3 kintal, sekilonya pira? 35.000 per kilo. Jadi per 2 bulan kita ngangkat ikan 3 kintal. Ya ini nggak lebar-lebar amat sih, tapi dapat 3 kintal lumayan. Padahal sekintalnya itu kalau di pasar sih bisa 35-40 ribu, tapi mungkin kita angkut ke pedagang 30 ribu deh. Kali 3 kintal, itu jumlahnya 9 juta. Ikannya doang 9 juta. Kalau dihitung dari lebaran sawah, untuk jadi padi, nggak bakal dapat 3 juta. Karena ini hitung-hitungan saya ini padinya ini paling cuman 1.500 meter. 1.500 meter untuk padi. Itu dapat padi nggak bakal dapat 9 juta. Paling dapat dah. Dan itu setahun 2 kali. Nah, kalau ikan setiap 2 bulan kita angkut 3 kintal, Itu yang kecil-kecil masih banyak, masih ngamprak. Nggak ada habisnya, karena si ikan nila ini kalau sudah nebar, dia akan selalu bertelur dan beranak, dan tidak akan pernah lagi beli bibit. Itu hebatnya ikan nila. Panen ikan mah terus. Yang gede kita ambil, 2 bulan sekali kita dapat panen ikan tuh banyak. Ikan yang mulai kecil-kecil, mimpi besar. Kalau seandainya ini kita pribadian deh, beli sendiri, kita pakai pakan alternatif yang lain, cepat ikan itu tetap gede juga, tetap untung juga. Barangkali ada lahan, tidak terlalu lebar, dibikin mina padi, sangat menguntungkan. Dan apalagi ketika dikonsep menjadi desa wisata, penghasilannya itu bukan cuma lumayan, bukan cuma besar, tapi fantastis, dahsyat dan spektakuler. Nah, ini buat kalian-kalian mungkin para kepala desa atau lurah atau apa di seluruh Indonesia aja. Cobalah kalian berpikir, jangan cuma infrastruktur, bikin talut ini itu, anggaran habis, tapi coba juga mengalokasikan dana untuk mengkonsep hal-hal yang sifatnya itu bisa memiliki nilai komersil, sehingga suatu saat desa di Indonesia itu semuanya mempunyai PAD, ya.